kita pelajari bersama malam hari ini, yaitu Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 13. Di tema firman Tuhan pada malam hari ini, datang kepada Yesus dengan iman. Jadi iman inilah yang diperhitungkan oleh Yesus Kristus kepada setiap kita orang yang percaya, dan dengan segala kerendahan hati. Sebab firman Tuhan berkata bahwa air mengalir ke tempat yang rendah, bukan ke tempat yang tinggi. Jadi saya akan mulai membacakan firman Tuhan. Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Begini firman Tuhan: ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkan." Ini hilang. Ya. Ya, ini nggak kelihatan semua. Nah, itu. Ya, gambarnya hilang nih Pak, maaf Pak. Sebab aku ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi firman Tuhan pada malam ini yaitu seorang perwira orang Romawi ini yang datang kepada Yesus memohon, datang dengan takut meminta, di mana seorang hambanya sedang terbaring sakit karena sakit lumpuh, dan dia sangat merasa prihatin, datang kepada Yesus dengan takut dan dengan iman, memohon kepada Yesus supaya Yesus ini mengatakan sepatah kata saja dan hambanya itu akan sembuh. Seorang perwira ini yang sangat rendah hati dan sangat menghormati Tuhan, di mana Tuhan sudah berkata pada ayat-ayat sebelumnya kepadanya, di mana Tuhan akan datang ke rumahnya dan menyembuhkan seorang hamba yang sedang sakit. Tetapi dia berkata kepada Yesus, dia sangat menghormati Yesus, dia tidak pantas menerima Yesus di dalam rumahnya, sebab dia merasa dia juga seorang hamba. Jadi kerendahan hatinya ini datang kepada Yesus dengan disertai
iman, yaitu Yesus melihat dan memperhitungkan iman seorang perwira Romawi ini yang belum pernah Yesus temui di antara orang-orang Israel. Di mana seperti kita tahu orang-orang Israel saat dibawa keluar oleh Musa dari perbudakan di tanah Mesir melalui perjalanan sepanjang 40 tahun di padang gurun dengan disertai pertolongan Tuhan, tetapi mereka tidak mempunyai iman. Mereka tetap mengingat di mana mereka di Mesir, mereka mempunyai cukup makan, tetapi mereka tidak mengingat kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka saat mereka menghadapi kesulitan, bangsa Israel ini tetap bersungut-sungut, bahkan mereka ini mau kembali lagi ke tempat di mana mereka melakukan diperbudak oleh bangsa-bangsa Israel yang diperintah saat itu oleh seorang raja Fir'aun. Jadi Tuhan tidak melihat iman orang Israel seperti iman perwira Romawi ini. Jadi Yesus berkata pada ayat perwira ini berkata pada ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi perwira ini yakin kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana asal Tuhan katakan saja sepatah kata, hambanya akan sembuh. Jadi kedatangan seorang perwira ini kepada Yesus dengan takut disertai dengan iman dan sangat menghormati Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan dia merasa sebagai hamba dia tidak layak seorang Tuhan yang harus datang. Jadi dia sangat rendah hati, seorang perwira ini menyadari bahwa dia tidak mau merepotkan Tuhan, dia hanya meminta sepatah kata saja. Tetapi Yesus melihat iman seorang perwira ini, maka Yesus berkata, pulanglah, jadilah seperti yang engkau percayai. Jadi kalau kita orang percaya kepada Tuhan, kalau kita datang dengan iman kepada Yesus Kristus, dan kita akan melihat apa yang kita minta, apa yang kita rindukan di dalam perjalanan hidup kita, di dalam pelayanan kita, Tuhan akan memberikannya. Asal permintaan kita sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita di dalam iring akan Tuhan, di dalam melayani umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya sangat mencontoh iman seorang perwira ini di tengah-tengah saya memimpin keluarga saya sendiri, dan saya juga belajar beriman seperti seorang perwira Romawi ini. Di saat tahun 2020 istri saya sudah divonis dokter karena dia sakit gula, dia paru-parunya sudah menebal dan ginjalnya sudah radang dan tulang punggungnya itu bengkok. Tetapi saat COVID baru-baru mulai mewabah di seluruh dunia ini, jadi saya berkata kepada istri saya di rumah sakit, kalau begini caranya kita berobat, memakai BPJS, kita ini kayaknya cuma-cuma kita datang di rumah sakit. Dan saya bilang kepada istri saya, kita tidak usah datang lagi ke rumah sakit, dan saya coba terapkan iman seorang perwira ini kepada istri saya. Jadi kami putuskan supaya
tidak lagi datang ke rumah sakit dan tidak lagi berobat. Sebab kami juga takut karena sudah mewabah COVID di Indonesia ini. Jadi kami ambil keputusan supaya kami tetap berdoa di rumah. Jadi dari tahun 2020 bulan Maret sampai saat ini istri saya, puji Tuhan, tetap sembuh dan tidak lagi berobat ke dokter. Jadi saya belajar dari iman seorang perwira ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pelayan saya harus beriman kepada Yesus. Saat saya datang kepada Yesus, Yesus mengerti dan tahu apa yang saya perlukan di dalam kehidupan keluarga saya. Jadi sebagai orang yang percaya, kita ini harus benar-benar mempercayai apa yang kita minta dan kita tidak ragu atas permintaan kita itu kepada Yesus. Sebab kita tahu dialah Allah penolong kita, Allah yang senantiasa ada bersama-sama kita. Dia tidak pernah jauh dari hidup kita. Dia senantiasa dekat dengan orang yang datang dengan segala kerendahan hati. Jadi iman seorang perwira ini yang layak kita contoh, seperti pemimpin-pemimpin di dunia ini, baik itu pemimpin rohani maupun pemimpin di sekuler. Sebab saya sudah pernah mengantar teman saya, seorang hamba Tuhan, kepada seorang pemimpin perusahaan di mana anaknya bekerja di situ. Anak teman saya ini, anak pendeta ini, menantunya sedang sakit di rumah sakit karena dia minta izin untuk tunggu istrinya di rumah sakit. Atasannya, kepala bengkel di showroom mobil, tidak memberikan izin supaya anak ini tetap izin langsung kepada bos. Tetapi karena bosnya sangat sulit ditemui, baik di showroom, bermacam-macam tempat dia sudah datangin. Sehingga teman saya ini mampir di rumah saya, dia minta diantarkan ke rumah atasan dari anaknya ini. Jadi saya datang di rumahnya, diterima oleh pembantunya dan suruh tunggu 1 jam. Tapi setelah 1 jam pembantu mereka datang lagi, Bapak sedang meeting di kafe. Jadi kalau Bapak sudah berjanji untuk ketemu Bapak bisa datang ke kafe. Jadi kami utarakan apa yang kami rindukan kepada pembantunya itu, agar kami bisa dapat bertemu sebentar karena kami ingin menyampaikan izin. Tetapi orang itu tidak pernah keluar dan tidak mau menemui kami. Beda dengan seorang perwira ini. Perwira ini terhadap bawahannya dia merasa prihatin dan dia sangat rendah hati. Bahkan dia sendiri yang datang kepada Yesus Kristus. Jadi kita tidak bisa kepada pemimpin-pemimpin dunia ini, sekalipun mereka adalah anak Tuhan, tetapi kita tidak akan mendapatkan apa yang kita perlukan. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, kita akan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kami juga datang di kafe, bahkan juga bawahan mereka kasih tahu kami, sudah buat janji belum Pak? Belum. Kami nyatakan lagi keperluan kami. Kami datang ke tempat ini, kami ingin meminta izin kepada pemimpin sebuah showroom mobil ini. Jadi tinggal saja pesan Pak, katanya. Jadi karena kami sudah lama, kami tinggal pesan. Jadi inilah pemimpin-pemimpin dunia ini yang tidak pernah rendah hati, sekalipun hamba Tuhan. Mungkin mereka berpikir seorang hamba Tuhan datang ke perusahaannya dengan membawa proposal mungkin. Jadi kami sangat kecewa saat itu, tetapi
setelah saya berbicara dengan rekan teman saya ini, hamba Tuhan ini, dia sudah kenal Bapak atau belum? Sudah. Kalau dia Natalan ada acara di kantornya, saya sering diundang. Tapi saya berpikir, oh iya, kalau pemimpin-pemimpin dunia ini tidak akan pernah menghargai jeripaya karyawan atau bawahannya. Tetapi seorang perwira ini sangat menghargai hambanya yang sedang sakit, disertai dengan keprihatinan, dia datang sendiri kepada Yesus. Seorang perwira tinggi, dia itu sebetulnya bisa saja menyuruh prajurit-prajurit lain untuk datang kepada Yesus, meminta supaya Yesus datang menyembuhkan hambanya yang sedang sakit di rumah. Tetapi karena perwira ini menyadari dirinya sendiri, dia datang kepada Yesus dengan takut dan dengan tunduk kepada Yesus, dan dia sangat menghormati Yesus. Dia berkata kepada Yesus saat dia bertemu, katakan saja Tuhan, sepatah kata hambaku itu akan sembuh. Jadi iman seorang perwira ini diperhitungkan oleh Yesus, karena iman inilah yang mendatangkan berkat atau kesembuhan. Jadi saat-saat kita orang percaya datang kepada Yesus dengan takut dan rendah hati, Yesus akan memperhitungkan iman kita sebagai orang yang benar-benar prihatin terhadap bawahan atau terhadap keluarga saya, sebagai keluarga kita, sebagai kepala keluarga. Demikian juga kita, jangan kita berbuat semena-mena terhadap istri atau anak-anak, tetapi hendaklah kita lemah lembut dan rendah hati, dan kita menyadari bahwa keluarga kita, istri dan anak-anak kita, mungkin istri repot di saat-saat kita bekerja di luar rumah. Di rumah dia harus mengurus rumah tangga, harus mengurus anak-anak. Tetapi kita ini sebagai pemimpin keluarga, kita harus rendah hati. Kita harus mengerti jeripaya keluarga kita, apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Kita tidak bisa berbuat semena-mena terhadap yang kita pimpin, maupun itu kepada istri kita sendiri. Jadi kita ini harus jadi contoh seperti perwira ini, jadi teladan, jadi terang di dalam kehidupan kita. Itulah yang Yesus perhitungkan di dalam kehidupan kita. Dan ada lagi contoh-contoh iman yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Yesus di saat dia memerlukan pertolongan Yesus. Pada Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, sebentar kita akan baca firman Tuhan ini, dan saya akan bacakan untuk kita semua yang ada pada Zoom malam ini. Ayat 21 sampai ayat 28. Begini firman Tuhan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya supaya suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang
dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi iman yang sungguh-sungguh yang Yesus lihat. Nah, hilang. Dengan iman datang kepada Yesus dan dengan tidak jemu-jemu Yesus akan memberikan apa yang kita perlukan. Jadi berbicara tentang kerendahan hati yang juga Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan kita ini, di dalam kita melayani umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya di tempat ini bersama istri melayani umat-umat Tuhan yang datang di tempat ini yang Tuhan percayakan. Saat kami pada minggu yang lalu sudah merencanakan untuk perayaan Natal dan kami tidak mengedarkan proposal dan tidak juga mengumumkan kami memerlukan dana untuk mengadakan perayaan Natal. Tetapi umat Tuhan yang datang di tempat kami beribadah, mereka mempunyai rencana sendiri. Mereka bahkan mengedarkan, membicarakan untuk menopang supaya perayaan Natal ini boleh terjadi tanpa kami minta. Sebab kami tahu kalau kami meminta kepada manusia dan kami akan mendapat kekecewaan. Tetapi kalau kami minta datang kepada Tuhan, Tuhan punya cara untuk memberikan kepada kami sebagai hamba Tuhan. Jadi saat ini baru hari ini bulan depan baru masuk Desember, dana Natal kami sudah terkumpul. Bahkan kami sudah sangat yakin kami bisa merayakan Natal. Jadi iman kami kepada Yesus Kristus yang kami contoh dari seorang perwira Kapernaum ini, perwira Romawi ini, jadi kami tidak pernah ragu sepanjang kami berseru kepada Yesus dan kami yakin pertolongan demi pertolongan akan kami terima. Jadi sebagai orang yang percaya, kita umat-umat Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, jangan kita datang dengan setengah hati, tetapi kita datang dengan sungguh, dengan hati yang hancur kepada Yesus Kristus. Dia akan melihat dan akan mendengar seruan kita, apa yang kita perlukan, Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Orang yang berseru dengan menghormati Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi sepanjang kita tetap bergantung kepada Tuhan dan menghormati Tuhan, Tuhan akan juga menghargai iman kita seperti Tuhan berkata kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan di dalam perjalanan, berkata kepada mereka, "Belum pernah iman sebesar ini aku jumpai di antara orang Israel." Jadi iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sangat perhitungkan seperti iman seorang Abraham, di mana Tuhan berkata bahwa Abraham ini akan dijadikan berkat, keturunan Abraham akan menjadi berkat. Ini tetap diimani Abraham, bahwa iman itulah yang membuat
kita saat ini sebagai anak-anak Abraham, kita ini menerima berkat daripada Tuhan. Jadi firman Tuhan yang datang pada malam hari ini kepada kita yang ada di Zoom ini, supaya kita datang kepada Yesus dengan segenap hati dan takut berbicara, menghormati Tuhan. Jadi kita datang tidak memaksakan kehendak kita datang meminta dengan segala kerendah hati atas perkenanan Tuhan, supaya kita melihat jawaban doa kita, melihat kerinduan kita, apa yang kita perlukan, dan Tuhan akan menjawab. Sebab saya percaya dulu saya nggak mengenal Tuhan, beda dengan saat ini. Saat saya mengenal Tuhan dan mengiring Tuhan, bahkan keluarga saya melayani pekerjaan Tuhan, dan saya sangat terheran-heran berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai saya tanpa saya minta, dan tanpa saya ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang percaya, juga bagi orang-orang di sekitar saya. Bahkan kehidupan kami ini sangat dihargai oleh Tuhan. Saya rasa selama kami melayani pekerjaan Tuhan dengan keluarga kami tetap melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Jadi iman yang kami contoh dari seorang perwira Romawi ini, iman adalah yang sungguh-sungguh yang diperhitungkan oleh Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencontoh iman yang diterapkan di dalam setiap Injil ini, yang kita sering pelajari, iman yang diperhitungkan oleh Yesus Kristus. Jadi saat-saat kita beriman, iman kita itu tidak iman yang kosong. Iman kita itu adalah iman yang nyata. Jadi kita bukan beriman kepada manusia, kita bukan beriman kepada ilah-ilah lain, tetapi kita beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang akan dapat menolong kita. Tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus. Puji Tuhan, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Biarlah firman Tuhan yang secara terbatas saya sampaikan pada malam ini, karena sebagai manusia saya ini merasa sangat terbatas. Tetapi biarlah firman Tuhan ini, Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita, supaya kita meneladani iman-iman yang telah kita baca di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita akan berdoa, kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami pada malam ini. Kami mencontoh iman seperti perwira Romawi ini, Tuhan Yesus, yang dengan rendah hati, dengan takut, dan dengan hormat datang kepada Tuhan, supaya dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan ajari kami Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami juga boleh beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati kami tidak bimbang, hati kami tidak ragu, kami tetap bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Engkaulah gunung batu kami, tempat perlindungan kami, tempat kami mengadu, tempat kami berkeluh kesah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi Tuhan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada
Kos. Baik, terima kasih buat Bapak Marta. Tuhan Rizal. memberkati Pak. Pak Rizal. Ya Pak Rijal, hambanya. Tuhan memberkati Amin. serta pelayanannya diberkati ya Pak. Dan seperti yang Bapak ceritakan tadi, masalah untuk menyambut Natal, semoga Tuhan mencukupkan segala yang dibutuhkan untuk persiapan Natal nanti. Kita harus yakin dan percaya untuk kemuliaan Tuhan pasti diberikan. Tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan. Dan kita akan sama-sama saling menopang, saling mengasihi, dan saling mendoakan, dan saling memberkati, diberkati dan memberkati. Jadi buat Bapak Pendeta, terima kasih banyak atas firman yang telah disampaikannya tentang pohon yang tentang perwira ya masuk ke Firnaun. Jadi mendapatkan dia untuk memohon kepadanya, dan termasuk juga orang-orang lumpuh dapat disembuhkan. Jadi buat saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, jika kita memang setia dan taat datang kepada Tuhan, apapun yang kita butuhkan pasti Tuhan berikan. Amin. Jadi asalkan kita memang setia, taat, takut akan Tuhan, dan selalu kita andalkan Tuhan, Tuhan pasti memberikan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih buat Bapak Pendeta. Sekali lagi Tuhan memberkati keluarganya dan serta anak, istri, dan cucunya. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut untuk ibadah kita. Doa syafaat. Bapak Efrianto, apakah bisa doa syafaat? Bapak Efrianto, haleluya. Bapak Efrianto, puji Tuhan. Bapak Efrianto, baik. Ya, Bapak Efrianto, bisa ya bawa syafaat ya? Ya, silakan Pak, silakan. Oke, baik. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Baik, sebelum kita doa syafaat, kita nyanyikan dulu satu lagu. Tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Kita akan bawakan satu lagu untuk menyambut doa syafaat kita, supaya Roh Kudus hadir untuk melihat kita yang setia datang ke hadirat Tuhan.